siang hari ini menjelang sore, ya. Eh, kita dapat ya, bertemu lewat eh, platform YouTube ya, streaming YouTube untuk dapat mengikuti eh, ya, mengikuti ya pengarahan awal, ya, petunjuk teknis, ya, petunjuk teknis mempersiapkan dokumen UKIN dan mempersiapkan video pembelajaran yang nantinya akan Bapak Ibu upload ke dalam laman UKIN strip ukppg.bppp.kemdikbud.go.id, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, karena ini adalah streaming via YouTube, ya, maka ya, bagi Bapak Ibu yang nantinya ingin bertanya, sebagaimana ini ada yang udah bilang hadir Pak, seperti ini ya. Jadi ini Bapak Ibu untuk gabung ke YouTube-nya harus login dulu bagi yang ingin bertanya lewat kolom chat, ya. Tapi nanti saya juga akan membuka sesi pertanyaan, ya, sesi pertanyaan via telepon, ya, via telepon WA, ya, via telepon WA, agar nantinya Bapak Ibu juga bisa bertanya secara langsung, ya. Tapi nanti boleh Bapak Ibu telepon sebagaimana nomor yang sudah saya share tadi di grup WhatsApp, ya. Nanti ketika sesi pertanyaan via langsung ya, via WA, ya. Karena di sini beda, YouTube ini beda dengan Zoom, ya. Kalau Zoom kan kita bisa langsung bertanya ya, hidupkan mikrofon bertanya. Tapi kalau via YouTube ini tidak bisa ya. Ini hampir sama juga mungkin dengan live di TikTok. Cuma pertimbangan saya adalah tidak semua dari Bapak Ibu menggunakan platform TikTok, ya. Tapi kalau misalnya YouTube itu adalah platform yang memang bawaan dari HP. Ketika kita beli HP, kalau Bapak Ibu live-nya di HP ya, nonton ini di HP, ketika kita beli HP memang langsung ada aplikasi YouTube. Ya. Baik Bapak Ibu, izinkan saya share screen, ya, izinkan saya share screen, ya, izinkan saya share screen. Iya, mana ini? Window ya, sebentar ya. Share screen. Yang pertama sekali, ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu, ya. Udah nampak belum? Udah nampak ya? Ya, jadi ini sudah tampil ya, sudah muncul di monitor Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah sebagaimana yang surat informasi yang pernah saya share, informasi pelaksanaan UKPPPG, ya, yang pernah saya share, bagikan di grup WA, yang mungkin juga sudah dibagikan oleh bapak-bapak atau ibu-ibu, bapak ibu admin yang mendampingi bapak ibu di tiap-tiap grup WA sesuai dengan bidang studi, ya. Nah, di sini sudah ada jadwal simulasi ujian, itu dibuka tanggal 1 sampai 26 September, ya. 1 sampai 26 September lewat platform lewat laman ukppg.bppp.kemdikbud.go.id, ya. Jadi mulai tanggal 1 sampai 26 September, ya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu harus pastikan dulu Bapak Ibu nantinya udah mendaftar, ya. Daftarnya bayar nggak Pak? Nggak perlu bayar. Bagi yang first taker. Jadi bagi Bapak Ibu yang ikut baru pertama nih ikut PPG tahap 2 bagi guru tertentu, baru mengerjakan modul di ruang GTK, maka nanti tinggal daftar saja, nggak perlu lagi bayar. Tapi bagi Bapak Ibu yang retaker, itu harus ya membayar ya, sesuai dengan yang tertera di dalam surat ini. Jadi surat ini adalah surat yang pernah saya share juga. Lalu ini ada pendaftaran ya, pendaftaran untuk first taker, Bapak Ibu peserta PPG tahap 2 bagi guru tertentu. Ini
Pendaftarannya itu tanggal 1 sampai 13 September. Nanti bagaimana cara mendaftar, bagaimana kriteria pas foto yang diupload, ya. Nanti bagaimana cara mengisi data, ya. Itu akan dipandu langsung oleh Bapak Al-Kudri, ya. Sama dengan kemarin ketika Bapak Ibu dipandu oleh beliau, Pak Kudri, dalam proses lapor diri, ya. Ini nanti akan dijadwalkan lagi. Jadi mohon dipantau terus grup WA-nya, ya, terkait dengan bagaimana proses pendaftarannya, ya. Jadi nanti bagaimana proses pendaftaran akan nanti kami pandu lagi Bapak Ibu, ya, bersama dengan Pak Al-Kudri, ya. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tolong diperhatikan, bagi Bapak Ibu yang retaker, ya, retaker itu berarti yang mengulang karena tidak lulus UKIN atau tidak lulus UTBK atau nggak lulus dua-duanya. Itu yang mengulang, itu daftar lagi pada tanggal 1 sampai 8 September, ya. 1 sampai 8 September, ya. Melalui laman ukpppg.bppp. Nah, untuk Bapak Ibu yang first taker, nanti daftarnya jangan lewat laman ini. Daftarnya lewat laman platform pembelajaran, yaitu lewat platform Ruang GTK. Jadi bagi Bapak Ibu yang first taker atau peserta PPG guru tertentu tahap 2 yang mengikuti UKP PPG periode 3, ya, itu nanti di laman Ruang GTK, ya, di aplikasi Ruang GTK, di situ ada menu atau tombol yang nantinya Bapak Ibu klik, lalu Bapak Ibu akan diarahkan menuju laman pendaftaran. Jadi bukan lewat link ini, ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang peserta sekarang, yaitu peserta PPG guru tertentu batch 2 atau tahap 2, itu daftarnya via Ruang GTK, nanti dipandu langsung oleh Pak Al-Kudri, ya. Oke, kita lanjut lagi. Karena ini nanti saya fokusnya ke teknis UKIN, ya. Saya fokusnya ke teknis UKIN. Oke, nah selanjutnya periode unggah dokumen, ya. Periode unggah dokumen itu 15 sampai 20 September, ya. Jadi masih ada sekitar 19 hari lagi, ya. 19 lebih kurang 17 atau 18 hari lagi, gitu ya. Jadi unggah dokumen 15 sampai 20 September. Nah, berarti kapan Pak kami buat videonya? Sebelum ini. Sebelum tanggal 15. Usahakan sebelum tanggal 15 video sudah selesai dibuat. Karena nanti Bapak Ibu perlu waktu untuk editing, perlu waktu untuk kompres mungkin kalau videonya terlalu besar ukurannya. Maka Bapak Ibu nanti boleh, ya, buat video sebelum tanggal ini. Tapi usahakan Bapak Ibu sudah mendaftar terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena di yang lalu itu ada peserta yang udah buat video, udah siapkan perangkat pembelajaran, ya, tapi belum mendaftar. Sama juga bohong, ya. Jadi kalau belum mendaftar, ya, nanti nggak bisa mengupload karena nama Bapak Ibu nggak akan muncul di laman tempat upload, ya. Jadi pastikan Bapak Ibu udah daftar lalu buat video. Atau ada Bapak Ibu yang udah buat video mungkin. Ada Bapak Ibu yang sekarang posisinya udah buat video. Maka nanti jangan lupa mendaftar agar video yang udah dibuat bisa diupload, ya. Karena kita perlu mendaftar itu. Mendaftar ini kan ibaratnya seperti kunci Bapak Ibu. Kalau kita nggak buka kunci, buka pintunya, maka kita nggak bisa masukkan barangnya dalam rumah. Kita nggak bisa masuk, gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu, walaupun udah buat video mungkin, udah baca juknis, Bapak Ibu udah paham, udah buat video, tapi perlu Bapak Ibu pahami bahwa Bapak Ibu baru bisa mengunggah kalau Bapak Ibu sudah mendaftar, ya. Saya ulangi sekali lagi, bagi Bapak Ibu peserta PPG guru tertentu tahap 2, mendaftarnya itu via Ruang GTK, akan dipandu oleh Pak Al-Kudri, ya. Tunggu infonya di grup WA, akan segera kami sampaikan, ya. Nah, untuk
Selanjutnya nanti ada tahapan cetak kartu ujian, ini tanggal 19 sampai 20 September. Lalu ada pelaksanaan ujian tertulis, ya, pelaksanaan ujian tertulis atau UTBK, ini pada tanggal 27 sampai 1 Oktober. Ini daring berbasis domisili Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu diharapkan mendownload aplikasi, ya. Aplikasinya gimana Pak aplikasinya? Apakah sama seperti yang lalu? Belum tentu. Bisa jadi nanti aplikasinya itu akan diupdate, ya. Jadi Bapak Ibu jangan langsung gunakan aplikasi atau laptop yang udah ada aplikasinya punya tahap 1 kemarin, jangan, ya. Karena nanti bisa jadi aplikasinya itu diupdate sehingga enggak mengganggu nanti proses Bapak Ibu pada saat ujian. Jadi kalau udah diupdate, maka yang dipakai berarti aplikasi yang terbaru tapi update-nya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masih gunakan yang lama, nanti takutnya terkendala pada saat proses ujian berlangsung. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah selanjutnya Bapak Ibu, ya, untuk penugasan dan plotting penguji ini tugas kami di LPTK, ya. Lalu untuk periode penilaian dokumen UKIN, dokumen yang udah Bapak Ibu unggah, itu akan dilakukan setelah UTBK. Kenapa setelah UTBK? Karena pada saat UTBK, selain Bapak Ibu mengerjakan soal PCK, Pedagogical Content Knowledge, lalu soal situational judgment test, Bapak Ibu juga di situ mengetik studi kasus pada saat UTBK. Studi kasus itu proses penilaiannya juga dilakukan oleh penguji UKIN, ya Bapak Ibu ya. Sehingga nanti proses penilaian seluruh dokumen UKIN tambah studi kasus itu dilakukan pada 6 sampai 20 Oktober. Jadi pengumuman kelulusan berarti setelah selesai semua proses menilai dokumen UKIN plus studi kasus, ya. Oke, nah selanjutnya Bapak Ibu, saya akan beralih fokus ke persiapan dokumen UKIN. Ke persiapan dokumen UKIN. Nah, ini dia. Bapak Ibu saya yakin sudah semuanya memiliki Juknis ini karena teman-teman admin sudah share ya Juknis ini ya, sudah dibagikan kepada Bapak Ibu. Saya juga pernah share ini dan ada beberapa yang menjapri juga sudah saya bagikan Juknis ini ya. Selanjutnya coba diperhatikan Bapak Ibu. Ini dia. Mana ya? Nah ya kita coba langsung fokus ke UKIN-nya. Ya, jadi kita nggak usah lihat ke UTBK dulu nih. UTBK masih jauh, ya. Karena nanti untuk UTBK akan ada pengarahan lagi oleh Pak Al-Kudri dan juga nanti Bapak Ibu akan diarahkan oleh tiap-tiap pengawas. Dan pengawasnya bukan pengawas dari Universitas Syah Kuala. Pengawasnya adalah pengawas dari LPTK lain, ya. Jadi nanti terkait unduh aplikasi, terkait bagaimana simulasi ujian menggunakan aplikasi, ya, itu akan dibimbing langsung oleh pengawasnya. Tetapi terkait dengan petunjuk teknis umum juga nanti akan dipandu oleh Pak Al-Kudri, ya. Oke, nah selanjutnya mana nih? Yang kita lihat dulu dokumen ya, persiapan dokumen. Jadi nanti pesertanya ada yang first taker dan ada yang retaker. Retaker itu yang mengulang. Ini dia. Ini uji tertulis. Ini UKIN. Jadi pada UKIN itu, kalau yang berhubungan dengan substansi, ini semuanya substansi ini ya. Lebih lanjut nanti substansi akan ada briefing lagi ya via Zoom minggu depan, ya. Di mana nanti terkait substansi juga akan Bapak Ibu akan dibimbing oleh Pak Effendi, ada Bu Yeni, ya. Lalu juga ada Bu Erni nanti, ya. Juga saya ikut juga nanti ketika briefing terkait dengan substansi. Tapi terkait substansi ini tentunya Bapak Ibu Ketua PPG Bu Yeni ya, Pak Effendi tentunya lebih memahami karena Bu Yeni, Pak Effendi, lalu ada Bu Erni dan lain-lain itu adalah juga penguji. Ya, jadi terkait dengan substansi nanti boleh Bapak Ibu tanyakan lebih lanjut pada saat nanti briefing lagi di minggu depan, ya. Nah, saya akan langsung fokus ke yang teknis. Yang pertama itu tentang penilaian perangkat, ya.
Apa perangkat yang diminta? Nah, perangkat yang diminta adalah modul ajar. Ya, modul ajar. Atau bagi sekolah yang masih menggunakan RPP, maka boleh upload RPP. Ya, kenapa? Karena di aplikasi UKIN juga di situ disediakan tempat untuk mengupload RPP. Tapi saya tidak sarankan Bapak Ibu buat RPP. Ya, jadi saya lebih menyarankan Bapak Ibu buat modul ajar sebagaimana kurikulum yang terkini. Ya, sebagaimana pelaksanaan kurikulum yang terkini. Karena kalau untuk RPP kan masih kurikulum lama. Ya, jadi Bapak Ibu nanti silakan buat modul ajar, di mana modul ajar itu berisi yang pertama modul ajar itu sendiri, yang perangkat pembelajaran itu berisi modul ajar, tambah LKPD, ada misalnya ada bahan ajar dalam bentuk PPT, ya. PPT itu nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau upload bukan lagi dalam bentuk PPT, ya, tapi udah dikonversi ke dalam bentuk PDF. Jadi nanti file modul ajar tambah file LKPD tambah file PPT yang udah jadi PDF, tambah rubrik penilaian, tambah instrumen evaluasi, baik instrumen evaluasi pemahaman konsep maupun instrumen evaluasi sikap, ya, ataupun instrumen evaluasi keterampilan. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan itu dalam proses pembelajaran yang ada dalam video UKIN, ya. Nah, ini untuk bidang non BK. Nah, kalau untuk bidang bimbingan konseling, berarti perangkat pembelajarannya dalam bentuk rencana layanan klasikal dan rencana layanan individual. Nah, itu untuk bimbingan konseling, ya. Oke. Nah, selanjutnya terkait dengan penilaian praktik pembelajaran, ya. Maka penilaian video praktik pembelajaran adalah penilaian terhadap kompetensi peserta PPG dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif di kelas melalui praktik pembelajaran secara real. Ya. Jadi praktik pembelajarannya itu secara real, langsung di dalam kelas. Ya, dalam kelas di sebuah sekolah, ya, sesuai dengan tingkatan kelas tersebut. Ya, jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu mengajar real memang betul di dalam kelas, ya. Nah, ingin saya sampaikan di PPG tahap 1 itu ada peserta yang tidak jujur, ada yang tidak terbuka secara informasi, ya. Jadi peserta ini mengaku melakukan praktik pembelajaran di sekolah lain, sementara dia tidak melakukan praktik pembelajaran di sekolah itu. Ya, nah rupanya penguji ini kan selain ada dosen, ada juga guru yang menguji. Jadi tim kolaborasi penguji dosen dan guru. Kena pula gurunya itu dari merupakan mantan guru di sekolah yang diakui oleh peserta tersebut sebagai tempat. Lalu guru ini lihat, ini sepertinya bukan sekolah yang dimaksud oleh si peserta, karena seragamnya beda, lalu latar sekolahnya juga beda, karena guru ini dulu lama mengajar di situ. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang nanti melakukan praktik pembelajaran, kita harus menjunjung tinggi, ya, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, ya, keterbukaan informasi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menyatakan bahwa Bapak Ibu melakukan praktik di suatu sekolah, berarti benar memang di sekolah itu latarnya, bukan Bapak Ibu nyatakan di sekolah itu tapi dalam kondisi real di sekolah yang lain. Nah, itu artinya tidak terbuka secara informasi, dianggap nggak jujur. Dan itu berpotensi videonya tidak lulus nanti. Ya, jadi Bapak Ibu, mari kita terbuka secara informasi, jujur, ya, terkait dengan latar, tempat, dan waktu di mana kita melakukan praktik video pembelajaran. Ya, begitu juga dengan modul. Nah, modul pada UKP PPG periode 2, di situ ada temuan, ada beberapa temuan. Modulnya itu diunggah dari format modulnya itu diunggah dari internet. Dan sumbernya itu masih nampak di situ. Ya. Jadi sumbernya itu masih nampak di dalam dokumen modul di bagian header and footer dokumennya. Ya.
Misalnya dari pembelajaran.com, itu dianggap sebagai modul plagiasi kalau seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi kalaupun Bapak Ibu menggunakan format dari yang disadur dari platform lain, dari website misalnya, maka usahakan format itu Bapak Ibu modifikasi sehingga tidak lagi meninggalkan jejak bekas karya orang lain. Yang ada di situ adalah murni karya Bapak Ibu. Ya, jadi apabila kita mengambil sebagai contoh format dari orang lain, boleh, tapi harus dimodifikasi menjadi karya kita. Yang nggak boleh adalah mengakui karya orang lain sebagai karya kita, dan itu terdeteksi Bapak Ibu pada saat diuji oleh penguji. Ya, jadi mengapa kami sampaikan seperti ini? Kami berharap Bapak Ibu semua lulus. Ya, nggak ada temuan lagi seperti itu nanti di PPG tahap 2 atau di UKP PPG periode 3. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semua lulus dan dapat menyusun dokumen perangkat pembelajaran serta video pembelajaran sesuai dengan petunjuk dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Ya, oke. Nah, jadi di sini sangat dituntut integritas, gitu ya. Oke. Nah, kita beralih ke ke UKIN ya, kita langsung fokus ke UKIN-nya. Jadi pada UKIN, ini peserta wajib menandatangani fakta integritas untuk UKIN. Ya, ini nanti pada saat Bapak Ibu upload dokumen ke platform ke dalam website UKIN strip ukppg.bppp.kemdikbud.go.id ya, Bapak Ibu akan diminta untuk menyetujui fakta integritas. Ya, jadi di sini nanti muncul pop-up nih dalam aplikasi UKIN, aplikasi upload dokumen UKIN, muncul pop-up. Di situ nanti ada pernyataan Bapak Ibu, ya, ada pernyataan Bapak Ibu. Lalu di bawahnya ada kotak kecil. Di kotak kecil itu nanti kita klik, lalu muncul tanda centang, lalu kita simpan. Itu tandanya kita sudah menyetujui dan menandatangani fakta integritas untuk UKIN. Ya. Jadi bukan dokumen fakta integritas yang sama dengan UTBK. Kalau di UTBK ada dokumen dia. Dokumen fakta integritas ada formatnya, kita ketik, lalu kita tempel materai, lalu kita tunjukkan nanti pada pengawas. Nah, kalau untuk UKIN, nggak demikian. Kalau untuk UKIN, fakta integritasnya itu muncul dalam bentuk pop-up dalam aplikasi atau dalam website UKIN pada saat mau mengunggah dokumen. Ya, dimana nanti kalau misalnya muncul pop-up itu, Bapak Ibu tinggal klik saja. Kalau Bapak Ibu sudah setuju, sudah baca, setuju dengan pernyataan dalam itu, dalam pop-up tersebut, berarti Bapak Ibu sudah dinyatakan menandatangani fakta integritas. Ya, nah jadi nggak ada upload fakta integritas ya untuk UKIN ya. Yang ada adalah menyetujui dalam sistem dengan cara diklik di kotak kecil di bawah pernyataan fakta integritas. Nah selanjutnya Bapak Ibu, peserta Bapak Ibu wajib mengikuti tahapan kegiatan UKIN sesuai jadwal yang tadi. Jadi ada beberapa hari. Kalau lewat dari hari tersebut, maka website ya UKIN ya izin untuk mengunggah video dan izin untuk izin untuk mengunggah dokumen UKIN dan menyematkan link video itu sudah ditutup. Ya. Jadi sesuai dengan ini tadi. Ini kan tanggalnya tanggal 15 sampai 20 September. Ya. Melebihi tanggal ini, ya, melebihi tanggal ini misalnya, Pak, saya nggak bisa upload, lupa saya, Pak, misalnya. Besoknya udah tanggal 21, maka mohon maaf, kami admin di LPTK tidak bisa membuka. Kecuali kalau ada perpanjangan dari panitia nasional. Gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu jaga baik-baik waktu ini 15 sampai 20 September untuk mengunggah. Makanya saya bilang buat videonya sebelum tanggal ini. Ya. Bagaimana Pak kalau seandainya kami buat videonya di tanggal ini? Ini udah agak mepet ya kalau di tanggal ini ya. Kalau tanggal ini udah agak mepet nih, nggak sempat lagi untuk buat video ya. Takutnya nanti kapan edit ya. Kapan upload dan sebagainya. Karena biasanya kalau mengupload ke Google Drive, mungkin Bapak Ibu ada dengar cerita-cerita dari teman-teman yang sudah ikut di tahap 1, mengunggah ke Google Drive video yang kita buat itu lama. Ya, sehingga
perlu Bapak Ibu untuk nantinya mengelola waktu dengan baik ya. Jadi ada Bapak Ibu sudah buat dokumen UKIN dan sudah buat video sebelum masa upload. Nah, ini masa upload nih 15 sampai 20 September ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, pada saat Bapak Ibu menunjukkan performa dalam video ya, mengajar melakukan praktik UKIN yang praktik tersebut Bapak Ibu rekam ya, maka Bapak Ibu wajib berpakaian sopan dan rapi. Jelas ya? Wajib berpakaian sopan dan rapi. Pakaiannya apa, Pak? Hitam putih? Boleh. Pakaiannya apa, Pak? Pakaian batik? Boleh. Ini khusus Universitas Syah Kuala ya. Karena nanti ada juga mungkin LPTK lain yang langsung harus pakai hitam putih, misalnya harus batik. Di kita kita ikut sesuai juknis saja. Karena di juknis nggak dipatok nih. Nggak ditentukan harus hitam putih, harus batik atau apa. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu memakai hitam putih boleh, pakai batik boleh, pakai pakaian dinas PDH sesuai dengan hari kerja boleh, gitu ya. Yang penting sopan dan rapi, mencerminkan performa seorang guru, gitu ya. Oke, nah selanjutnya Bapak Ibu, peserta wajib menunjukkan foto dan identitas diri pada awal video pembelajaran. Ya, nah, jadi di awal video pembelajaran, di situ ada foto dan identitas diri. Berarti sambil Bapak Ibu memegang KTP yang menunjukkan yang menunjukkan bagian yang ada identitas dan foto. Jadi biar nampak nanti fotonya, Bapak Ibu di perkenalan diri itu harus berdiri dekat dengan kamera. Harus seperti ini. Jadi nampak KTP. Ini seperti ini, nampak KTP. Seperti ini ya. Nampak KTP. Dan di KTP itu nampak foto Bapak Ibu. Dan nampak wajah Bapak Ibu pada saat memperkenalkan diri. Ya. Ini penting Bapak Ibu untuk memastikan bahwa benar pada saat praktik itu adalah Bapak Ibu. Ya. Kenapa Pak Bapak ulang-ulang itu dari tadi? Karena di UKPPPG sebelumnya, mohon maaf nih, harus kami sampaikan, ada temuan yang yang muncul di video itu beda dengan yang memperkenalkan diri, ya. Yang muncul di video beda dengan yang memperkenalkan diri, ya. Kenapa Bapak yakin betul bahwa beda? Kami melakukan penelitian lebih lanjut secara forensik. Jadi nampak itu jelas, ya, bahwa orangnya beda memang, ya. Jadi kami melakukan, kami lihat lebih lanjut, kami putar berulang-ulang, dilihat oleh beberapa tim, ternyata memang beda orangnya, ya. Maka Bapak Ibu nanti yang Bapak Ibu peserta, jangan kami warning dari awal, itu jangan silakan Bapak Ibu tampil sendiri mengajar. Ya, Bapak Ibu pesertanya yang tampil, jangan diwakilkan oleh orang lain, ya. Atau dalam tanda kutip, dalam konotasi yang jeleknya adalah menggunakan joki, ya, itu tidak dibenarkan. Itu kalau misalnya ketemu yang seperti itu otomatis nggak lulus Bapak Ibu, ya. Nggak lulus apanya? Videonya nggak lulus, ya. Walaupun mungkin dokumennya bagus, tapi karena diwakilkan, ya, itu nggak lulus untuk videonya. Ya. Biasanya kalau nggak lulus video, UKIN-nya secara umum juga nggak lulus, ya. Jadi Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu ini udah berpengalaman mengajar bertahun-tahun, ya. Karena biasanya dipanggil PPG ini yang udah 5 tahun kalau saya nggak salah, 5 tahun lebih, gitu ya. Jadi silahkan, karena Bapak Ibu udah berpengalaman, ya tampil langsung sendiri, ya, dengan performa terbaik Bapak Ibu, ya. Pak, kami mau ngambil materi pamungkas, boleh nggak Pak? Materi yang paling kami kuasai. Boleh, silahkan, ya, materi yang paling dikuasai. Ya, tapi akan lebih baik lagi jika materi yang paling dikuasai itu ada di materi semester berjalan. Karena biasanya materi di semester berjalan, siswanya juga sedang belajar dia, ya. Jadi akan lebih bagus nanti pada saat Bapak Ibu membangun interaksi, ya. Izin sebentar Bapak Ibu, saya minum.
Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ya, selanjutnya Bapak Ibu, sebentar ya untuk sesi tanya jawab, nanti akan saya persilahkan Bapak Ibu. Teknisnya, sebentar. Nah, ini kita lihat prosedur uji kinerja, ya. Jadi terkait dengan perangkat pembelajaran, boleh dari hasil perkuliahan atau hasil pembelajaran di ruang GTK. Jadi boleh modulnya itu, boleh yang udah Bapak Ibu buat pada saat pembelajaran di ruang GTK. Jadi sebelumnya kalau udah pernah buat perangkat pembelajaran, yang diupload ke ruang GTK, boleh juga dipakai. Atau boleh yang dibuat khusus untuk UKIN. Jelas nih ya? Boleh yang dari ruang GTK, untuk ruang GTK, untuk pembelajaran ruang GTK, untuk tugas di ruang GTK, boleh juga yang disiapkan khusus untuk UKIN. Ya, yang berasal dari pengembangan sendiri, bukan salinan dari milik orang lain. Ya, kalau seandainya Bapak Ibu melihat format orang lain, boleh, cuma dia dimodifikasi. Ya, dimodifikasi, jangan sampai menjiplak. Kalau menjiplak itu namanya plagiasi. Ya, jadi ketika misalnya Bapak Ibu melakukan plagiasi, itu terdeteksi dan berpotensi Bapak Ibu tidak lulus. Ya, jadi silakan dikembangkan sendiri karena ini kan keseharian kita, Bapak Ibu, keseharian kita sebagai guru. Ya, jadi karena kita udah berpengalaman sebagai guru, saya yakin pasti Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri. Ya, oke. Nah, untuk perangkat pembelajaran, nanti pada saat Bapak Ibu unggah, maka format filenya seperti ini. Ya, untuk format untuk perangkat pembelajaran, ya. Nanti format filenya seperti ini. Ini dia. Nampak ya? Format filenya itu perangkat pembelajaran, nama file ya, format nama file pada saat Bapak Ibu unggah, ya, nama filenya. Nama file dari perangkat pembelajarannya adalah perangkat pembelajaran underscore nama Bapak Ibu sebagai mahasiswa, lalu underscore NIM atau NPM, sama ya, NIM dengan NPM sama, ya. Jadi Bapak Ibu tentunya udah punya NIM atau NPM, jadi nanti di situ dibuat perangkat pembelajaran underscore, ini namanya underscore ya, garis bawah ya, nama Bapak Ibu lalu NIM, ya. Nama Bapak Ibu sesuai dengan nama Bapak Ibu di SIM PKB, ya, sesuai dengan nama Bapak Ibu di SIM PKB, ya, dan sesuai dengan nama Bapak Ibu yang Bapak Ibu pakai pada saat mendaftar UKP PPG lewat ruang GTK, ya. Ya. Oke, nah selanjutnya Bapak Ibu, ya, selanjutnya peserta non bimbingan konseling dari bidang studi non bimbingan konseling. Kalau peserta dari bidang studi bimbingan konseling, berarti disesuaikan aja nanti di sini. Kalau bimbingan konseling berarti layanan klasikal underscore nama mahasiswa underscore NIM atau NPM, ya. Atau yang satu lagi, rencana layanan individual underscore nama mahasiswa underscore NIM atau NPM, ya. Itu untuk jurusan atau bidang studi bimbingan konseling, ya. Kalau untuk bidang studi non bimbingan konseling, maka seperti yang nampak di layar, ya. Oke. Nah, selanjutnya prosedur ketentuan pembuatan video praktik, Bapak Ibu, ya. Jadi untuk pembuatan video praktik pembelajaran ini dibuat berdasarkan perangkat pembelajaran, skenario, materi, ya. Skenario, materi itu harus sesuai dengan perangkat pembelajaran, Bapak Ibu, ya. Harus sesuai dengan perangkat pembelajaran. Paham ya, Bapak Ibu ya? Harus sesuai dengan perangkat pembelajaran. Misal nih, Bapak Ibu adalah guru di bidang matematika. Modul ajarnya, materinya tentang materi misalnya bangun ruang. Maka pada saat Bapak Ibu mengajar juga mengajar materi bangun ruang. Jadi harus sinkron perangkat
pembelajaran dengan apa yang Bapak Ibu tampilkan dalam video. Ya, misalnya Bapak Ibu ya adalah guru bidang studi fisika misalnya, ya. Di modul ajar Bapak Ibu mengajar materi gerak lurus berubah beraturan. Berarti nanti Bapak Ibu ketika mengajar dalam video juga materi yang disampaikan tentang gerak lurus berubah beraturan. Misalkan Bapak Ibu guru bahasa Inggris, ya, di modul Bapak Ibu membuat rencana pembelajaran tentang materi apa misalnya ya, tenses misalnya, ya. Maka dalam misalnya tensesnya kita ambil aja simple present, ya, simple present misalnya. Maka silakan nanti Bapak Ibu pada saat mengajar dalam video praktik UKIN-nya itu mengajar materi tentang simple present, bukan materi lain. Jadi harus sinkron antara perangkat pembelajaran dengan apa yang ditampilkan dalam video, ya. Jadi kalau nggak sinkron nanti itu kurang nilainya Bapak Ibu dan bisa berpotensi tidak lulus, ya. Jadi harus sinkron Bapak Ibu, ya. Begitu juga dengan jurusan BK, ya, bimbingan konseling. Maka apa yang tertulis dalam layanan klasikal, rencana layanan klasikal maupun rencana layanan individual, ya, harus sinkron Bapak Ibu dengan yang ada di video layanan klasikal dan video layanan individual, ya. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini videonya direkam secara khusus pada praktik mengajar, direkam selama 2 JP, sesuai dengan tingkatan satuan pendidikan. Kalau misalnya Bapak Ibu mengajarnya di SD, berarti 2 kali 35 menit. Kalau di SMP, berarti 2 kali 40 menit. Kalau di SMA, berarti 2 kali 45 menit. Kalau di TK, kalau di TK ini saya kurang tahu. Nanti yang penting disesuaikan dengan 2 JP berapa di TK atau di tingkat PAUD, ya, di tingkat pendidikan anak usia dini, ya. Intinya 2 JP-nya udah pasti bukan 30 menit, ya. Paling enggak 2 JP-nya itu 2 kali 30 menit kalau tingkat PAUD atau taman kanak-kanak, ya. Oke. Nah, Pak, bagaimana dengan video edit? Video edit itu 30 menit. Jadi video edit itu adalah cuplikan-cuplikan penting, ya, cuplikan-cuplikan penting sesuai dengan sintak-sintak pembelajaran, sesuai dengan model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih, yang Bapak Ibu gunakan, yang tergambar dalam modul, ya, yang dicuplik. Bagian-bagian penting itu diambil, dicuplik, lalu dia itu nanti ada nampak di dalam video 30 menit, ya. Jadi video 30 menit bukan rekam lain, bukan ngambil video lain, bukan ngambil video 2 kali. Merekam video cukup sekali, 2 JP. Yang 30 menit itu adalah hasil editan dari video 2 JP. Paham, ya? Nah, baik video 2 JP atau video utuh maupun video edit itu sama-sama harus dimulai dengan perkenalan. Ya, dimulai dengan perkenalan. Paham, ya? Pak, perkenalan itu gimana, Pak? Apakah direkam terpisah atau direkam lalu dijeda? Ya, misalnya rekam dulu, nanti jeda, lalu lanjut pembelajaran. Terkait dengan teknis merekam, teknis perkenalan, lalu video pembelajaran, itu terserah Bapak Ibu. Ya, boleh direkam terpisah, lalu nanti video perkenalannya disisipkan. Ya, boleh juga direkam di bagian awal lalu dijeda. Boleh. Intinya nanti baik video utuh maupun video baik video utuh maupun video edit di awalnya harus diawali dengan
perkenalan Bapak Ibu sambil memegang kartu tanda pengenal atau sambil memegang KTP seperti yang saya tunjukkan tadi, ya. Nah, terkait dengan bagaimana teknis atau substansi perkenalan, itu terserah Bapak Ibu. Banyak contoh-contohnya yang bisa Bapak Ibu lihat di platform Facebook, ada di YouTube, ada contoh yang sudah pernah diupload oleh peserta terdahulu, ya. Jadi dalam perkenalan itu Bapak Ibu menyebutkan nanti yang pertama nama Bapak Ibu, ya. Lalu Bapak Ibu dari LPTK Universitas Syah Kuala, PPG-nya, ya. Lalu Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran UKIN di mana, ya. Jadi disampaikan dalam video dalam perkenalan, gitu ya, sambil Bapak Ibu pegang KTP. Nah, adapun perkenalan ini maksimal 1 menit, jangan terlalu panjang, ya. Jadi nggak boleh lebih dari 1 menit, dan biasanya itu nggak sampai 1 menit pun, ya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana prosedur cara pembuatan video? Jadi video berdasarkan ini ya, berdasarkan perangkat, lalu direkam secara khusus 2JP. Nah, format dari output atau luaran video yang dihasilkan, formatnya itu harus MP4. Ya, formatnya itu harus MP4 atau MP4. Ya. Kenapa format MP4? Karena format MP4 ini adalah format yang umum, ya. Format yang umum yang dapat diakses dengan berbagai macam device, berbagai macam perangkat, baik HP maupun komputer atau laptop. Jadi mengapa kami tekankan seperti itu, ya? Dan di Juknis juga sampaikan seperti itu. Karena beberapa waktu yang lalu ada yang merekam video tapi luarannya bukan MP4. Hasil videonya dalam format lain, sehingga ada dari device penguji itu nggak bisa mengakses karena itu bukan format yang umum, ya. Jadi nanti pastikan Bapak Ibu format video yang dihasilkan itu MP4, ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang merekam dengan menggunakan iPhone misalnya, pakai iPhone rekamnya, nanti lihat dulu nanti luaran video yang dihasilkan, ya. Karena ada juga jenis iPhone tertentu luarannya itu bukan MP4 tapi movie. Nah, movie ini kadang dapat diakses dengan device tertentu, ada juga device yang nggak bisa mengakses, ya. Jadi usahakan nanti Bapak Ibu luaran hasil rekaman videonya itu harus dalam format MP4, ya. Kalau misalnya perangkat pembelajaran atau rencana layanan klasikal individual untuk BK itu nanti diupload dalam bentuk PDF, ya. Jadi perangkat pembelajaran upload dalam bentuk PDF, untuk video upload ke Google Drive dalam bentuk MP4. Yang diambil dari Google Drive hanya linknya saja, disematkan nanti di laman UKIN, ya. Nah, ada pertanyaan, Pak, boleh nggak mengupload video ke YouTube misalnya? Jadi kalau kita lihat di dalam Juknis itu tidak disarankan mengupload ke YouTube, ya. Kenapa tidak disarankan? Karena berkaca dari pengalaman yang lalu, ya. Ada yang mengupload ke YouTube tapi videonya itu tidak mengikuti arahan kita. Artinya dalam video itu masih menggunakan background, padahal nggak perlu pakai background, ya. Pakai suara-suara musik-musik yang nggak perlu, ya. Jadi Bapak Ibu ketika merekam fokus saja ke video, nggak perlu tambah embel-embel musik apapun di video itu, baik video utuh maupun video edit. Karena kalau misalnya nanti Bapak Ibu upload ke YouTube, ketika sulit unggah ke Google Drive, upload ke YouTube, ya, YouTube akan menganggap musik-musik itu sebagai pelanggaran hak cipta apabila kita menggunakan musik yang ada copyright-nya, ya. Jadi Bapak Ibu jangan menggunakan background atau musik apapun karena itu nggak akan menambah penilaian, nggak akan menambah nilai, gitu ya. Jadi fokus saja ke substansi, ya. Nggak perlu nambah-nambah embel-embel aksesoris apapun di dalam video Bapak Ibu, ya. Oke, saya lanjutkan. Gambar harus fokus, suara jelas, pencahayaan cukup,
dan video stabil. Nah, kalau untuk buat video stabil, berarti ya usahakan videonya itu kalaupun dibantu merekamnya oleh kameramen, maka kameramen jangan langsung pegang dengan tangan, tapi menggunakan alat bantu, apakah tongsis atau tripod atau pakai gimbal boleh. Ya, itu kalau dibantu merekam oleh orang lain. Kalau tidak ada yang membantu merekam, maka boleh Bapak Ibu posisikan kamera di bagian belakang kelas. Ya, bagian belakang, lalu merekam semua ruangan kelas, termasuk merekam semua siswa yang ada dalam kelas. Jadi suara harus jelas, pencahayaan cukup, dan video stabil. Nah, saya pernah buat video pembelajaran, Bapak Ibu. Ya, karena baru-baru ini saya juga ikut sertifikasi. Saya ikut program sertifikasi dosen. Ya, jadi di program tersebut disuruh buat juga video pembelajaran. Ya, saya buat video pembelajaran, tidak ada yang bantu merekam. Jadi saya pakai tripod, saya letakkan di bagian belakang ruang kelas. Dan kalau diletakkan di bagian belakang ruang kelas, maka pada saat kita mengajar, usahakan suara kita cukup kuat. Kalau seandainya kita nggak menggunakan mikrofon. Tapi kalau mau menggunakan mikrofon, boleh juga, nggak ada masalah. Silakan dikondisikan. Terserah bagaimana nyamannya Bapak Ibu dan kapasitas alat perekam Bapak Ibu, apakah bisa menangkap suara dari jauh atau tidak. Ya. Jadi usahakan nanti pada saat mengajar, kalaupun tidak ada mikrofon, suara Bapak Ibu harus powerful, karena itu modal kita sebagai guru. Ya. Jadi pengalaman saya nggak pakai mikrofon. Ya, saya merekam video pembelajaran di ruang kelas di kampus, ya, pakai HP. Nah, saya nggak usah sebut merek HP-nya lah. Yang penting saya pakai HP. Karena nanti kalau saya sebut merek HP, senang kalian apa nih kan? Perusahaan HP ya, karena saya iklankan ya. Yang penting saya pakai HP nih. Saya tempatkan HP di tripod dan suara saya terdengar jelas. Alhamdulillah, jelas suara saya. Ya, sehingga pada saat saya melihat luarannya, video yang saya unggah ke YouTube dan ke Google Drive, suaranya bagus gitu ya. Tapi Bapak Ibu nanti jangan unggah kedua-duanya ya, karena nanti diminta menyematkan link, salah satu link saja, apakah link Google Drive maupun link YouTube. Tapi saya tetap menyarankan Bapak Ibu mengunggahnya ke Google Drive untuk menghindari file terhapus tiba-tiba oleh YouTube akibat adanya pelanggaran dalam video itu. Ya, jadi Bapak Ibu, saran saya nanti di videonya nggak perlu pakai background, cukup cukup fokus ke kualitas dari video, ya, substansi, ya, bukan dilihat aksesoris. Karena kalaupun Bapak Ibu tambah aksesoris, tambah musik latar, itu musik itu nggak nilai, karena itu nggak ada dalam rubrik penilaian. Ya, oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, masih sanggup didengar ya? Selanjutnya, gambar harus fokus, suara jelas, pencahayaan cukup. Jadi kalau misalnya silau, Bapak Ibu bisa siasati kelas dengan pasang ada ruangan kelas di sekolah kadang silau, ya. Itu bisa pasang penutup di jendela, ya. Pada saat mengajar harus pakai infocus. Jadi jangan nanti penggunaan teknologi itu selalu dimaknai sebagai infocus. Teknologi itu banyak, nggak harus infocus, ya. Jadi kalaupun nggak ada infocus, silakan menggunakan platform atau alat atau media teknologi yang lain, ya. Jadi jangan dimaknai nanti penggunaan teknologi pembelajaran hanya infocus, enggak, akan repot bagi Bapak Ibu yang di sekolahnya nggak ada infocus, ya. Jadi bisa digunakan platform teknologi yang lain, yang penting mewakili teknologi pembelajaran, walaupun memang yang umumnya dipakai adalah infocus, ya. Jadi nggak harus pakai infocus, boleh pakai yang lain kalau alatnya itu tersedia. Kalau nggak tersedia bagaimana Pak? Karena ini untuk UKIP, diusahakanlah ada Bapak Ibu menggunakan adaptasi teknologi dalam proses pembelajaran, ya. Tergambar dalam perangkat pembelajaran di modul ajar dan juga Bapak Ibu demonstrasikan, ya, terlihat nanti di video, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah selanjutnya Bapak Ibu, saya lanjutkan. Video harus menampilkan seluruh aktivitas, ya, seluruh aktivitas yang Bapak Ibu ceritakan dalam modul itu harus ada dalam video.
ya. Maka nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan penilaian yang maksimal, ya. Lalu peserta harus menyertakan pengantar video berupa profil yang tadi sudah saya sampaikan, ya, profil peserta, artinya perkenalan diri. Yang dalam perkenalan diri itu Bapak Ibu menyebutkan nama Bapak Ibu, asal LPTK, berarti dari PPG Universitas Syah Kuala, lalu menyebutkan NIM atau NPM, sama itu ya. Lalu menyebutkan identitas sekolah. Sekolah apa, Pak? Sekolah tempat Bapak Ibu melakukan praktik UKIN, ya. Sekolah tempat Bapak Ibu melakukan praktik UKIN. Jelas ya? Nah, durasinya berapa? Maksimal 1 menit. Jangan lebih. Ya. Peserta wajib membawa dan menunjukkan identitas KTP asli, bukan fotokopi. Ya, di depan kamera. Jadi nanti Bapak Ibu nggak perlu nampak seluruh anggota badan. Nampak jelas KTP Bapak Ibu. Ya. Oke, nah selanjutnya tidak ada penambahan aksesoris pada video. Tambah background, nggak perlu tambah aksesoris apapun. Ya, fokus saja ke substansi. Ya, sesuai substansi pembelajaran dan materi yang ingin Bapak Ibu ajarkan dalam video. Ya, termasuk penambahan latar belakang. Profil sekolah nggak perlu juga. Yang penting profil Bapak Ibu. Diunggah ke Google Drive. Ya, dengan format, berarti video utuh formatnya nanti format underscore nama Bapak Ibu underscore NIM atau NPM, ya, 2JP. Lalu rekaman video dengan memilih bagian atau cuplikan-cuplikan sesuai perangkat pembelajaran, ya. Nah, jadi nanti filenya itu nama filenya video edit underscore nama Bapak Ibu underscore NIM, ya, video edit Ibu underscore NIM, ya, sama juga ya seperti penamaan video utuh, cuma bedanya nanti video utuh atau video edit saja, ya. Nah, ketentuan mengunggah rekaman video praktik pembelajaran, ya. Kalau untuk dengan konseling, video layanan bimbingan klasikal diunggah pada drive masing-masing, ya. Jadi baik bimbingan konseling, non bimbingan konseling nanti diunggah juga di Google Drive masing-masing, ya. Ingat Bapak, jangan unggah ke Google Drive dengan menggunakan email orang lain. Nah, saya cerita sedikit pengalaman di saat PPG guru tertentu tahap 1 UKIN-nya. Jadi ada Bapak Ibu guru yang lain untuk mengunggah. Kenapa? Karena mungkin beliau ya tidak begitu terampil dalam menggunakan platform ya. Lalu minta jasa rental komputer atau jasa counter internet, ya, rental, minta jasa orang lain. Upload juga pakai email orang lain, Google Drive-nya. Nah, ada batas waktu nanti video oleh dia karena menggunakan email dia, Google Drive dia. Nah, rupanya pada masa penilaian oleh orang yang mengupload menghapus. Ya, udah dihapus. Lalu penguji menghubungi saya, ini video sudah dihapus. Ada keterangannya di situ, video telah dihapus. Dan dihapus ternyata belum dihapus permanen, masih ada di folder sampah dalam Google Drive. Nah, kalau keadaan seperti itu, saya masih bisa menghubungi Bapak Ibu untuk mengembalikan file video tadi ke dalam folder sebelumnya yang linknya udah disematkan dalam laman UKIN. Ya, untuk kondisi Ibu tadi, dia harus hubungi lagi orang yang mengupload, kasih batas waktu lagi. Katanya nggak bisa lama-lama nih, harus segera dinilai. Nah, tentunya kan saya nggak bisa mengintervensi penguji. Ya, jadi Bapak Ibu nanti ketika upload ke Google Drive dengan email masing-masing. Boleh email belajar ID, boleh juga email yang Bapak Ibu buat mandiri. Oke, nah selanjutnya, nah ini udah agak tensinya agak tinggi nih kalau saya cerita masalah-masalah seperti itu ya. Aku akan upload dokumen ke Mari. Jangan buka sekarang. Kalau buka sekarang nggak bisa karena Bapak Ibu belum daftar. Ya. Kalau udah daftar bisa nggak?
bisa dibuka, tapi walaupun udah bisa dibuka, belum bisa upload. Uploadnya nanti di tanggal ini, ya, di tanggal 15 sampai 20 September melalui laman ini, ya, laman ukin-ukppg.bppp.kemdikbud.go.id, ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu uh, silakan lakukan itu dengan sebaik-baiknya dan ikuti arahan dari kami, ya. Jadi ini selanjutnya ingin kami sampaikan lagi. Ini dia ya. Mana tadi? Ya, petunjuk teknis. Kami lanjut sekali lagi. Setelah itu baru sama juga. Kalau BK nanti susun RPL, rencana konseling individual, atau rencana konseling klasikal. Cara pemberian nama pelaksanaan layanan konseling individual, ya, underscore nama mahasiswa, atau rencana layanan bimbingan konseling klasikal, ya, nama Bapak Ibu, lalu NIM Bapak Ibu yang dari guru BK, ya. RPL dilengkapi hasil asesmen dan pengumpulan data lainnya yang diperlukan serta media juga, ya. Jadi ada asesmen di sini, ya. Lalu RPL tidak boleh sama dengan yang digunakan pada saat PPL. Bapak Ibu kan nggak ada PPL nih, berarti ini diabaikan saja, ya. Nah, selanjutnya yang lainnya sama ya, terkait dengan cara merekam sama, cuma bedanya nanti untuk BK yang direkam adalah video layanan dan konseling klasikal. Kalau yang klasikal untuk BK itu cuma 1 JP, ya, cuma 1 JP saja. Lalu formatnya juga sama dalam format MP4, ya. Selanjutnya peserta harus menyertakan pengantar video berupa profil peserta, sama ada perkenalan di awal, ya, maksimal 1 menit, ya. Lalu tidak ada penambahan aksesoris, penambahan substansi video pembelajaran, ya. Ini sama ya, untuk BK juga diupload kemari ke laman ukin.ukppg.bppp.kemdikbud.go.id. Oke, baik, mungkin nanti lebih lanjut kita akan berdiskusi lewat mungkin yang pertama saya akan jawab dulu beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Di kolom chat ada pertanyaan, Pak, izin tanya, untuk durasi video ukinnya bisakah 2 jam pelajaran itu jadi 60 menit? Ini harus jelas dulu nih, Ibu Mega ngajarnya di mana? Di SMP. Oh, di SMP nggak boleh. Jadi kalau di SMP, ya, 2 jam pelajaran kali 35 menit, ya. Jadi usahakan 2 kali, ya. Atau sorry, bukan 2 kali 35 menit, 2 kali 40 menit kalau di SMP. Mohon maaf ya. Kalau 2 kali 35 menit itu di SD. Di SMP 2 kali 40 menit. Saya ulangi ya, di SMP 2 kali 40 menit, di SD 2 kali 35 menit, di SMP, ya, saya ulangi, di SD 2 kali 35 menit, di SMP, di SMA 2 kali 45 menit, ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, boleh saya persilakan yang ingin bertanya langsung via WA, boleh langsung bertanya sekarang via WA, boleh. Langsung saya jawab secara live nih. Biar rekan-rekan guru yang lain. Ya, mungkin 1, 2, atau 3 pertanyaan. Setelah itu ya saya akhiri live-nya, berhubung di sini sudah waktu sholat asar, ya. Ya, oke, ini udah banyak pertanyaan ya. Ada lagi nih pertanyaan. Kalau nggak ada yang tanya secara itu, akan saya jawab yang ini. Izin bertanya Pak, perihal mata pelajaran PJOK untuk pembuatan video ukin, apakah full di luar lapangan atau apakah ada beberapa waktu melakukan pelajaran dalam kelas? Ya, oke. Jadi untuk PJOK, ya, untuk PJOK itu diusahakan, ya, sebagian besar waktu dilakukan di luar ruangan. Luar ruangan. Cuma nanti besok akan ada arahan langsung ya, minggu depan ya, ada arahan langsung dari
Bu Ketua PPG. Kebetulan Bu Ketua PPG USK, beliau bidang studi PJOK dan juga beliau salah satu penguji PJOK. Ya, jadi terkait bagaimana teknis melakukan pembelajaran PJOK dalam video UKIN, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh beliau. Ya, jadi usahakan nanti pembelajaran PJOK itu paling bagus dominan waktunya itu di luar ruangan. Ya, jadi boleh langsung keluar ruangan. Tapi untuk lebih jelas nanti boleh Bapak Ibu tanyakan kembali ke Ibu Bu Yeni, ya, Bu Ketua BPG FKUSK, ya, karena beliau juga salah satu penguji untuk bidang PJOK, karena beliau bidang PJOK, ya. Oke, nah selanjutnya untuk minimal jumlah peserta didik dalam video berapa orang? Nah, tadi udah sempat ada yang nanya juga nih di WA, ya. Jadi jumlah minimal itu usahakan tidak kurang dari 15, ya. Kalau misalnya ada 20 lebih bagus. Dan kalau lebih banyak lagi lebih bagus, ya. Tapi tidak kita tentukan juga harus 20, harus 30, enggak. Karena melihat memang kondisi real di sekolah kadang beda-beda. Ada kadang di sekolah kurang siswanya, nggak bisa menampilkan 15 misalnya. Nggak bisa 20, maka ya usahakan sekurang-kurang 15. Ya, agar nanti nampak jelas interaksi yang Bapak Ibu bangun sesuai dengan rencana yang sudah tergambar dalam modul ajar. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Pak izin bertanya, deep learning atau bukan deep learning? Nah, ini saya jawab dulu. Saya jawab nih sebelumnya disclaimer, ya, ada disclaimer. Nah, jadi untuk PPG FKIP USK, ya, di sini terkait dengan pendekatan pembelajaran yang dipakai, ya, dalam modul ajar maupun performa nanti ketika Bapak Ibu mengajar di dalam video, ya. Ini tidak ditentukan harus deep learning, ya. Untuk USK nih, ya, nanti kadang ada LPTK lain harus deep learning. Tapi untuk USK, ya, silahkan menggunakan metode pembelajaran yang penting berpusat kepada siswa. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan deep learning lebih bagus, karena ini adalah pendekatan pembelajaran yang terkini, terbaru sekarang, ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang mungkin belum dapat pelatihannya, belum pernah mengajar secara deep learning, ya, maka silakan menggunakan pendekatan lain yang juga berpusat kepada siswa, ya, tetap student center, gitu ya. Oke, nah selanjutnya Bapak Ibu, Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam, izin bertanya, mana nih? Untuk pembuatan video UKIN PJOK jika ada di kelas dan di lapangan, apakah ketika pindah ke lapangan videonya bisa di-post apa tidak Pak? Bagusnya di-post saja. Pada saat berpindah, kalau misalnya Bapak Ibu memang ada sesi di kelas sebentar, ya. Cuma terkait dengan teknis PJOK ini nanti ditanyakan lagi, bagusnya gimana ya sama Ibu Ketua PPG, ya. Karena beliau juga penguji di bidang olahraga. Tapi kalaupun memang Bapak Ibu ada sesi di kelas, ya, sebentar, tapi ya nggak boleh lama-lama, paling nggak 5 menit mungkin, ya. Pada saat pindah atau moving ke lapangan, itu pada saat berpindahnya nggak perlu direkam, boleh dijeda, ya. Oke, lanjut. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, menggunakan video perkenalan tadi menggunakan KTP asli di bagian awal baik video utuh maupun video edit. Itu boleh dipisahkan baru digabungkan lagi ya Pak. Jadi videonya, ya, video perkenalan boleh direkam terpisah, tapi nanti harus digabung, disisipkan baik di awal video utuh maupun di awal video edit. Paham ya Bapak Ibu, ya? Jadi dipisah, boleh dipisah merekamnya, boleh juga dijeda. Jadi terkait teknik merekam, itu kembali kepada Bapak Ibu. Yang penting nanti ketika jadi video, di awal video utuh maupun di awal video edit ada, ya, ada ininya apa? Ada perkenalan. Paham ya? Paham ya? Oke. Nah, selanjutnya, apakah Mapel Seni Budaya bisa buat video UKIN di SD? Bisa. Untuk Seni Budaya bisa buat video UKIN di SD. Nah, selanjutnya, izin Pak, berapa waktu pembagian pembelajaran PJOK-nya dalam dan luar kelas? Tadi sudah saya jelasin. Ya, usahakan dominan di luar kelas. Tapi lebih jelasnya besok di minggu depan ada briefing lagi lewat Zoom, ya.
Bapak Ibu tanyakan nanti terkait substansi, karena nih teknis memang, tapi menyangkut dengan substansi PJOK yang umumnya memang praktek, ya. Nanti tanyakan lagi kepada Ibu Yeni Marlina yang juga merupakan penguji di bidang PJOK, gitu ya. Oke, nah selanjutnya salah satu penguji ya. Oke, nah selanjutnya uh, Assalamualaikum, Pak. Bagaimana kalau saya kan jurusan seni budaya dan saat ini saya ngajar di SD, boleh mengambil? Boleh, seni budaya boleh di SD. Izin bertanya tentang arah kamera, apakah di satu sisi saja atau boleh berpindah? Terkait dengan teknik merekam, itu bagaimana nyamannya dan bagaimana kebutuhan Bapak Ibu dalam uh, video itu sendiri, ya. Jadi kalau mustatis boleh, yang penting nampak semua ruang kelas, nampak Bapak Ibu, nampak siswa, ya. Mau jalan misalnya Bapak Ibu nih nanti pembelajarannya buat kelompok-kelompok, lalu ingin merekam aktivitas di tiap-tiap kelompok, kameranya mau dibuat moving atau pindah-pindah, boleh juga, ya. Jadi tergantung nanti kebutuhan pembelajaran dan tergantung bagaimana nyamannya Bapak Ibu melakukan proses merekam, ya. Oke, itu nggak dipatok ya, jadi tergantung bagaimana Bapak Ibu nanti merekam. Yang penting suaranya jelas, video stabil, nggak goyang-goyang, ya, dan nanti nyaman ketika ditonton oleh penguji, ya. Oke, nah selanjutnya, Assalamualaikum Pak, mohon izin bertanya kapan bisa dimulai bikin video UKIN. Jadi sebenarnya minggu depan, ya, minggu depan, ini hari ini Bu Ketua PPG FIU USK baru pulang, ya, baru pulang. Minggu depan kita usahakan hari Senin kita udah menjadwalkan, ya, menjadwalkan secepat mungkin setelah penjadwalan Zoom meeting, karena hari ini kan banyak hal teknis nih yang saya sampaikan. Kalau dengan Ibu Ketua PPG nanti akan menyampaikan substansi, ya, substansi, karena kan Bapak Ibu bukan hanya dinilai secara teknis, tapi juga dinilai secara substansi, ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti setelah briefing di hari Senin atau Selasa minggu depan, langsung Bapak Ibu buat video pembelajaran, ya, sesegera mungkin sebelum masa upload, ya. Oke, saya lanjutkan. Durasi waktunya boleh lebih 5 menit atau kurang 5 menit. Kurang-kurang sedikit waktunya nggak masalah, ya. Jadi misalnya 2 JP misalnya 70 menit. Ternyata setelah dilihat hasilnya 75 menit, boleh. 2 JP 70 menit misalnya di SD. Setelah dilihat hasilnya 100 menit, itu nggak boleh, ya. Kenapa? Karena kebanyakan lebih, 20 menit lebihnya. Pertanda Bapak Ibu tidak bisa mengelola waktu, ya. Tapi kalau misalnya mengajar di SMA 2 kali 45 menit, jadinya 95 menit, itu masih boleh, ya. Atau kurang, misalnya kurang 2 menit, cuma 88 menit 2 JP-nya, itu masih boleh, ya. Karena ketika kita pas-paskan betul itu sulit juga, gitu ya, untuk video 2JP. Untuk video edit usahakan, ya. Untuk video edit, karena ini video edit usahakan pas 30 menit. Ya, usahakan Bapak Ibu edit pas 30 menit. Ya. Oke, nah selanjutnya izin bertanya Pak, apakah boleh saya bikin video di sekolah saya mengajar bikin video di sekolah saya mengajar di tempat lain? Karena di sekolah asal saya tidak dibolehkan mengambil video pas jam pembelajaran. Oh, boleh. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ngambil di sekolah lain, boleh, tapi sesuai dengan tingkat satuan pendidikan yang dipersyaratkan untuk bidang studi Bapak Ibu, ya. Karena pembelajaran kelas tinggi, saya buat apakah bisa 10 orang, Pak? Jadi kalau misalnya jumlah pesertanya memang kurang di sekolah tempat Bapak Ibu mengajar, maka ya usahakan jangan kurang dari 10 siswa, makin banyak lebih bagus, ya. Saya mau bertanya Pak, kalau untuk perempuan Islam ketika pembuatan video KIN tidak menggunakan hijab bagaimana? Jadi untuk perempuan Islam, untuk perempuan yang Muslim
Untuk perempuan yang muslim, usahakan ketika buat video itu menggunakan hijab. Ya. Untuk ibu-ibu guru, peserta yang perempuan, ya, yang muslim, silakan pada saat membuat video itu menggunakan hijab. Ya, menggunakan jilbab. Ya. Tapi bagi bapak ibu guru yang tidak beragama Islam, silahkan disesuaikan, nggak perlu berhijab. Bagi yang tidak beragama Islam, ya. Jadi bagi yang beragama Islam pakai hijab, yang tidak beragama Islam nggak perlu pakai hijab, ya. Silahkan menggunakan pakaian yang sopan, ya, yang sesuai atau mencerminkan performa kita sebagai guru. Jadi nanti jangan pula dibilang USK paksa semua pakai hijab. Enggak, pakai hijab ya bagi yang muslim saja. Yang tidak beragama Islam atau bukan muslimah, maka silahkan menyesuaikan. Enggak perlu pakai hijab. Yang penting menggunakan pakaian yang sopan, rapi, mencerminkan performa sebagai seorang guru. Ya. Izin bertanya Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya ekonomi, mau bikin video di SMP. Saya boleh mengambil video di kelas 7? Boleh, asal ada materi konten ekonomi. Ya, karena kalau di SMP kan IPS. Nah, kalau IPS, silahkan Bapak Ibu pilih materi yang ekonominya. Misalnya materi tentang apa ya, permintaan dan penawaran misalnya kalau ada. Karena saya juga nggak hafal ya materi ekonominya. Materi tentang jual beli barang misalnya. Boleh. Yang jangan nanti Bapak Ibu bidang studi ekonomi, tapi nanti di materinya udah materi geografi. Karena di IPS kan ada juga geografi. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi nanti substansi materi harus sesuai dengan substansi bidang studi PPG Bapak Ibu. Kalau ekonomi ya ekonomi materinya. Ya. Karena Bapak Ibu mengajar di SMP, materinya kan IPS, pilih yang materi ekonomi. Ibu Dameria Kristina, izin bertanya Pak, saya guru mapel seni budaya dan semester ini saya mapelnya seni teater. Apakah ini di dalam video kin pembelajaran nanti apakah juga harus ada prakteknya? Iya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di bidang seni budaya, seni teater, seni tari, itu akan lebih bagus Bapak Ibu maksimal penilaiannya kalau ada praktek. Jadi jangan sampai nanti bidang studi seni, PJOK, nggak ada praktek. Nah, kalau nggak ada praktek nanti nggak bagus nilainya Bapak Ibu. Karena dalam rubrik penilaian, untuk bidang studi tertentu, misalnya seperti PJOK, bidang studi seni budaya, bidang studi busana, bidang studi kuliner, kan ada ya kuliner ya, masak-memasak, ya. Nah itu mesti ada praktek Bapak Ibu. Ya, ada praktek memasaknya misalnya, ada praktek bagaimana membuat desain busana. Yang seni tari ada praktek bagaimana menari misalnya, ada praktek bagaimana berlakon dalam teater misalnya. Kalau seni musik ada praktek menyanyi misalnya. Itu untuk seni budaya. Ya. Jadi untuk bidang-bidang studi yang saya sebutkan tadi, usahakan nampak bagaimana aktivitas praktiknya sesuai dengan bidang atau materi yang diajarkan. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Agar Bapak Ibu nanti dapat nilai maksimal. Itu dia tujuannya ya. Oke, nah selanjutnya Bapak Ibu, mantap kali ini pertanyaannya ya. Nggak saya sangka, rupanya ada pertanyaan yang seperti ini. Sebelumnya juga ada di WA pertanyaan, tapi banyak yang terlalu teknis ya. Jadi itu silahkan Bapak Ibu ya, tampilkan nanti praktek-prakteknya ya, terkait dengan bidang-bidang tadi. Pak, kami mengajar biologi misalnya. Pak, kami belajar biologi misal ya. Atau materi biologi di SD, tapi kami mau buat praktikumnya. Bagus. Keren, mantap. Tapi tidak wajib ya. Jadi kalau di SD, kalau misalnya mau buat praktikum, boleh silakan. Tergantung dengan metode apa yang Bapak Ibu pakai untuk mengajar. Jadi kalau di perangkat pembelajaran disebut di situ metode praktikum misalnya. Berarti nanti dalam video juga harus nampak ada praktikum sesuai dengan apa metode yang Bapak Ibu gambarkan di modul ajar. Ya.
Oke, nah selanjutnya, mohon maaf nih. Eh, mana lagi ya pertanyaannya? Izin bertanya Pak, apabila ada teman yang mengajar di PAUD dan jurusannya PGSD, bidang studi PPG-nya, dan LPTK-nya berbeda dan ingin melakukan praktik pembelajaran di SD dan di kelas yang sama, apakah boleh Pak? Nggak ada masalah saya rasa. Ya, melakukan, karena kan kalau LPTK-nya beda, nanti pengujinya beda. Ya, melakukan praktek pembelajaran di kelas tempat Bapak Ibu juga praktek di situ. Nggak ada masalah. Boleh. Nggak ada masalah, karena kan nanti yang tampil beda orangnya. Ketika Bapak Ibu nanti tampil, kan yang tampil Bapak Ibu. Ketika temannya nanti di kelas itu kan nanti temannya yang tampil. Kelasnya sama latarnya, nggak ada masalah. Boleh, nggak ada masalah. Ya, latar boleh beda, tapi latar boleh sama, tapi orang yang tampil harus beda sesuai dengan peserta yang mendaftar UKP PPG, sesuai dengan peserta yang upload dokumen baik perangkat maupun video. Ya, nah, jadi peserta harus beda, tempat boleh sama. Ya, tempat melakukan praktek boleh sama. Mana lagi nih? Masih ada nggak? Kalau nggak ada lagi saya padahi ya. Saya rasa sudah cukup jelas ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau bertanya secara langsung, boleh nanti bertanya pada saat Bapak Ibu di platform Zoom ya. Akan kami jadwalkan kembali di minggu depan. Nah, ini kenapa saya langsung buat pengarahan teknis seperti ini ya. Itu tujuannya adalah agar Bapak Ibu dapat gambaran awal. Setelah membaca juknis, dapat gambaran awal. Dan sudah banyak juga nih masuk pertanyaan, baik Japri maupun via uh, grup WA. Ya. Ada juga yang nggak saya respon, dikirim pertanyaannya oleh adminnya. Akhirnya harus saya respon juga. Ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu lewat WA, saya lama merespon. Itu mohon maaf, karena ramai yang menjapri, jadi saya balas satu persatu. Ya. Jadi mudah-mudahan dari juknis yang ada, dari penjelasan kami sudah cukup jelas. Ya. Kalaupun ada yang masih perlu ditanyakan, nanti boleh ditanyakan lagi di briefing yang akan kita jadwalkan minggu depan. Kita usahakan hari Senin atau Selasa, dan tidak akan kami perlama lagi, karena Bapak Ibu harus segera membuat video pembelajaran. Ya. Akhirnya kami ingatkan pada Bapak Ibu, gunakanlah email belajar ID milik pribadi atau email milik pribadi yang Bapak Ibu buat sendiri. Ya. Walaupun nanti ketika proses mengupload, Bapak Ibu uh, meminta diupload oleh anak mungkin, diupload oleh adik, diupload oleh orang lain, teman dekat mungkin yang membantu Bapak Ibu pada saat proses mengupload. Nggak masalah. Yang penting emailnya email pribadi Bapak Ibu. Ya, yang penting emailnya adalah milik Bapak Ibu. Jadi kalau sewaktu-waktu pada proses penilaian dokumen nggak bisa diakses, kami bisa leluasa menghubungi Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa mengakses karena emailnya milik sendiri. Ya, tidak seperti kejadian di yang lalu. Dan jangan sembarangan mempercayai akun, baik akun UKIM maupun akun Google Drive kepada siapapun, kecuali orang yang paling Bapak Ibu percaya. Oke, baik Bapak Ibu, tentunya dari apa yang saya sampaikan, ada kata-kata saya yang mungkin keliru, salah, ya. Saya mohon diperbanyak maaf, ya. Uh, jadi mohon diperbanyak maaf dan kalau ada yang kurang jelas masih bisa Bapak Ibu tanyakan via grup, ya, atau Japri lewat nomor WA, ya. Sekian untuk hari ini Bapak Ibu. Terima kasih atas atensi dan partisipasinya, ya. Adapun link atau tautan streaming YouTube pada hari ini dapat Bapak Ibu akses kembali, ya. Dapat Bapak Ibu akses kembali nanti, ya. Setelah Bapak Ibu tidak dalam keadaan live, ya. Dan untuk mendukung agar kami tetap dapat membagikan informasi-informasi yang bermanfaat, khususnya kepada Bapak Ibu yang mengikuti UKP PPG, tolong Bapak Ibu subscribe akun YouTube ini, tempat Bapak Ibu mengikuti live streaming ini. Ya, mudah-mudahan nanti ketika ada informasi lain akan juga dapat Bapak Ibu peroleh, ya. Karena nanti saya juga akan mungkin akan sharing terkait dengan bagaimana membuat video pembelajaran, ya.
bagaimana, buat, perangkat bahan ajar ya, mungkin nanti bisa, eee, apa, eee, sosialisasi bagaimana contoh bahan ajar ya, contoh, modul ajar ya, juga akan saya sampaikan mungkin lewat, platform ini agar dapat diakses oleh siapapun, kapan saja termasuk oleh Bapak Ibu ya. Jadi, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Akhirnya, eee, petik durian di kebun kosasi cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.